Amin Saiman datang ke Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan sambil membawa sejumlah bukti dokumen, antara lain akta jual beli yang diduga palsu. Maki meyakini bukti yang dibawa berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan baik sertifikat SHM maupun HGB. Pihak yang dilaporkan mulai dari kepala desa hingga pejabat badan pertanahan yang ada di area sepanjang 30 km pagar laut itu. Stop aja sebelum masuk. Tadi ada pendamping lain Pak, siapa itu? Yang memasukkan surat laporan resmi atas dugaan korupsi dalam penerbitan surat kepemilikan HGB maupun HM di lahan laut utara Tangerang yang populer yang dibangun pagar laut. Jadi dengan dasar bahwa penerbitan itu diduga palsu, maka saya melapor kepada Kejaksaan Agung sebagai bentuk memperkuat kalau memang sudah sprindik. Kalau belum sprindik, maka laporan saya ini tetap akan saya masukkan sebagai laporan resmi. Di lain pihak, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid merespons peluang pidana terhadap 8 pegawai kementeriannya yang dicopot dan disangsi terkait penerbitan sertifikat di Laut Tangerang. Kata Nusron, bisa saja mereka dipidana jika terbukti memiliki niat jahat untuk memalsukan dokumen demi menerima suap. Nah, karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, KATUN, keputusan tata usaha negara, maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara, yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya. Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea. Misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Hampir sebulan pagar laut di perairan Tangerang jadi sorotan, dugaan pelanggaran berbagai aturan pertanahan hingga kelautan, serta dalang di balik pemagaran tak kunjung diumumkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai bukan hal sulit mengusut pagar laut. Agar tertib bernegara, Mahfud mendorong skandal pagar laut diusut secara pidana. Menurut saya sih tidak sulit sih, gitu. Tapi ini selama ini kok saling lempar badan, ya. Saya selalu mengatakan gini, menteri itu, apakah itu Pak Hadi Cahyanto, apakah AHY atau Sofyan Jalil, nggak usah takut kalau dia tidak sengaja melakukan pelanggaran itu. Itu kan ada delegasi kewenangan di dalam hukum tata negara itu. Ini kewenangan dan tanggung jawab ini atas delegasi dari menteri ini, kan gitu. Kalau dia tidak melakukan, nggak usah takut, katakan aja. Nah kalau kita mau tertib dan mau aman negara ini, ya ini supaya ditindaklanjuti secara hukum pidana gitu, bukan teknis administrasi, Usai ramai soal pagar laut, Kejaksaan Agung turut merespons. Kejaksaan Agung membuka peluang mengusut jika ditemukan dugaan korupsi di balik perizinan pagar laut. Mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi. Jika memang ada dugaan ya berdasarkan laporan masyarakat, misalnya terkait apakah perizinannya yang terindikasi ada dugaan tindak pidana korupsi dan seterusnya, tentunya kami akan melakukan pendalaman, dikaji, ditelaah, tentu ya sampai pada kemungkinan untuk ditangani.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menduga ada pidana korupsi dan kerugian negara yang timbul akibat pemasangan pagar laut. Untuk membongkar pelaku di bawah hingga di atas, Yudi mendorong penyidikan bersama KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Saya mengusulkan supaya ada penyidikan bersama atau joint investigation terhadap perkara ini, supaya KPK, kepolisian, kejaksaan bisa bekerja sama dengan yang kewenangan yang dimilikinya masing-masing, sehingga kasus ini akan terbongkar mulai dari pelaku di tingkat bawah hingga sampai pelaku di tingkat atas. Di tengah ramai pembongkaran pagar laut, Koordinator Maki Boyamin Saiman pekan lalu melaporkan dugaan korupsi pagar laut di perairan Tangerang ke KPK. Kepada KPK, Boyamin memberikan 2 nama mantan menteri yang disebutnya menandatangani penerbitan ratusan sertifikat di Laut Tangerang. Belakangan ratusan sertifikat itu dicabut karena cacat prosedur. Tim Liputan, Kompas TV. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengaku kejaksaan telah menerima laporan dari Koordinator Maki dan sambil mencari data terkait dugaan adanya kasus korupsi atas pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten. Namun demikian, Kejaksaan Agung masih menunggu hasil dari perkembangan pengusutan kasus yang sedang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Nantinya jika ada unsur tindak pidana korupsi, maka Kejaksaan Agung akan ikut melakukan penyelidikan atas permasalahan tersebut. Pelajari, ditelaah, ya kan? Apa yang menjadi esensi dari laporan yang bersangkutan. Jadi sebenarnya bahwa kami kejaksaan ya tentu akan mendahulukan instansi ya atau lembaga atau kementerian yang menjadi leading sektor dalam hal ini. Ya, katakan misalnya KKP atau dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kita mengharapkan jika misalnya kementerian atau lembaga ini dalam pemeriksaan pendahuluannya menemukan ada peristiwa pidana di sana, tentu kita akan lihat